tiap pagi itu jam 6 ya. Saya jemput guru-guru yang di sana di dermaga. Dengan perjalanan dari rumah ke dermaga itu kan 45 menit gitu kan. Kalau nggak banjir itu. Kalau banjir beda lagi. Jadi perahu kami hanyut, hilang, nggak ada. Dengan dermaganya itu juga hancur kan. Jadi si perahu itu hilang bersama dermaga. Jadi akhirnya kami sekarang nggak ada lagi perahu. Di balik setiap keberhasilan anak negeri, ada sosok-sosok yang perannya seringkali luput dari pandangan. Mereka bukan pejabat tinggi, bukan pemimpin karismatik, apalagi para politisi yang selalu tampil di layar. Mereka adalah guru, pahlawan sejati yang tak pernah lelah mengukir peradaban lewat pendidikan, membentuk karakter, dan membuka cakrawala pemikiran generasi penerus. Namun, sayangnya di Indonesia, profesi ini masih akrab dengan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah kalimat yang, ironisnya, sering menjadi pembenaran atas kondisi yang miris. Bayangkan, banyak guru kita masih harus berjuang di tengah keterbatasan, jauh dari kesejahteraan yang layak, dengan gaji yang sering kali tak cukup memenuhi kebutuhan dasar. Mari kita bicara dengan data. Sebuah survei kesejahteraan guru oleh IDEAS di tahun 2024 menunjukkan fakta yang cukup memilukan. Sebanyak 42% guru berstatus PNS dan P3K di Indonesia yang seharusnya memiliki jaminan lebih baik, ternyata masih bergaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Ini adalah angka yang sulit diterima, mengingat betapa vitalnya peran mereka. Dan kondisinya jauh lebih parah bagi para guru honorer. Bayangkan, 74,3% dari mereka hidup dengan gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya, ada kisah nyata perjuangan yang memilukan. Bagaimana mungkin nominal sekecil itu cukup untuk menghidupi keluarga? Tak heran jika banyak dari mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan dan banting tulang setelah jam mengajar usai. Ini adalah sebuah ironi yang menyayat hati. Kita mengharapkan kualitas pendidikan terbaik, namun para pejuang di garis depan justru masih harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Ini nggak gue masukin dulu berarti? Iya. Sudah pakai ini juga. Di dalam masih ada lagi gak ya? Putus ya? Laundry. Nggak laundry. Ya online gimana? Itu laundry sebenarnya mau buat mereka. Buat ya? Bolu bawa bolu. Brownies guys, itu bukan bolu guys. Yaudah ganti angle aja. Pelabuhan Ratu. Berarti kita nggak lewat Pelabuhan Ratu nanti tuh, kita lewat kantor BPBD yang belok kanan karena Pelabuhan Ratunya sedang tutup. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di daerah Cibadak dan kita mau ngedatengin salah satu sekolah yang ada di daerah Sukabumi Bawah. Namanya SDN Ciloma dan SMPN 4 Cibitung Satu Atap. Di sana mereka sekolahnya bersebelahan, tapi yang unik adalah mereka itu harus naik perahu untuk belajar di sekolah. Jadi mereka berangkat dari dermaga Cikaso yang kemudian sekitar 45 menit perjalanan perahu sampai ke sekolah. Nah, sekarang kita lagi perjalanan ke sana.
karena kita berangkatnya dari Jakarta, jadi mungkin sekitar 6-7 jam perjalanan. Dan sekarang baru jam 7, jadi kayak kita sudah 1 jam perjalanan kurang lebih. Jadi ya. Untuk mencapai SMP 4 Cibitung, kru kami harus menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari Jakarta menuju dermaga Cikaso, Sukabumi. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Meski jarak mungkin tak terlalu jauh di peta, akses jalan yang rusak dan berlubang membuat waktu tempuh jadi jauh lebih lama dari perkiraan. Jalanan berliku, sempit, dan tak beraspal sempurna memaksa pengemudi untuk terus berhati-hati. Beberapa tanjakan curam dan turunan tajam menjadi tantangan tersendiri, apalagi saat hujan turun dan jalan menjadi licin. Sepanjang perjalanan, debu berterbangan saat kering, dan lumpur menebal saat basah. Mobil harus melambat, dan kadang harus berhenti sejenak saat bertemu kendaraan dari arah berlawanan. Setelah 6 jam penuh, kami tiba di dermaga Cikaso, tapi perjalanan belum selesai. Dari titik ini, satu-satunya akses menuju sekolah adalah menggunakan perahu kayu bermesin kecil. Perahu ini menjadi penghubung utama antara desa dan sekolah. Jadi ini adalah dermaga Cikaso yang beberapa waktu lalu baru aja kebanjiran. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, kayak di belakang itu tuh ada perahu yang karam karena ke bawah arus. Terus di sana juga tadinya ada dermaga yang lumayan proper, cuman sekarang juga udah tinggal tiang-tiangnya ke bawah arus. Kira-kira ini kondisinya, jadi anak-anak yang sekolah di SMP 4 Cibitung dan SDN Ciloma harus menyusuri sungai di sana untuk bisa pulang ke rumahnya yang ada di sini. Pak, Bapak dari tadi? Ya lumayan sih. Kita tadi agak dibawa ke ini, ke jalan-jalan yang agak rusak gitu, jadi agak lama. Gak apa-apa lah. Ini berarti tadi sekarang mau jemput guru ya, Pak? Iya. Masih Guru. Ya udah, nanti kita sekalian ikut ke sana aja ya, Pak. Iya, sekalian sana aja ya. Oke, siap. Ya, jadi ini kondisi perahu yang dinaiki oleh siswa-siswa dan juga guru dari SDN Ciloma dan SMP 4 Cibitung. Bisa dilihat kondisinya itu tuh udah lumayan tua ya, udah banyak tambelan, dan kalau misalnya kita lihat di bawah juga ada beberapa spot-spot yang udah bocor. Perahu ini dipakai 2 kali sehari untuk nganter dan ngejemput, dan biasanya memakan kurang lebih waktu 45 menit untuk sampai dari dermaga ke sekolah. Sama, pakai penggaris ya, pakai penggaris nanti.
materi kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dari limbah anorganik. Nah, kerajinan limbah anorganik ini terbagi ke dalam dua bagian ya. Terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama kita kasih tanda A. Itu untuk yang pertama itu perkenalkan, nama saya Yunus. Alamat saya tinggal di Kampung Ciawi. Kebetulan saya orang sini asli, dekat dengan sekolah ini. Sekarang umur saya 35 tahun dan pekerjaan saya masih mengajar seperti biasa di SMP ini, di SMP 4 Cibitung 1 Atap. Yang terbaik dari kalian tentu mewakili semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Edwin Januarin. Kebetulan di sini sebagai guru bahasa Inggris, selain itu juga sebagai wakasek kesiswaan. Untuk bisa sampai ke sekolah, mayoritas guru dan siswa harus menempuh perjalanan air selama kurang lebih 45 menit. Perahu ini bukan sekedar alat transportasi, melainkan satu-satunya jalan yang menghubungkan mereka dengan pendidikan. Dengan sungai sebagai jalur utama, setiap perjalanan menjadi tantangan tersendiri. Ini pun bukan perjalanan biasa. Mereka menyusuri sungai yang kadang tenang, namun seringkali berarus deras, terutama saat musim hujan. Setiap pagi, suara mesin perahu menjadi penanda dimulainya hari belajar. Para guru dan siswa harus bersiap sejak subuh, karena waktu tempuh tak bisa diprediksi. Banyak hal yang memengaruhi, kondisi perahu, arus sungai, dan tentu saja cuaca. Saat hujan turun deras, air sungai bisa meluap. Perahu harus melaju lebih lambat, dan perjalanan yang biasanya 45 menit bisa memakan waktu hingga 1 jam. Namun, mereka tetap berangkat. Karena di ujung perjalanan itu, ada sekolah, ada ruang belajar, ada mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Bagi para guru, perjalanan ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah bentuk nyata dari dedikasi dan pengabdian. Dan bagi para siswa, ini adalah bagian dari perjuangan untuk meraih masa depan. Dalam keterbatasan, mereka belajar bertahan, belajar berharap, dan terus melangkah meski harus melawan arus. Dulu pertama kayak gitu, sempat culture shock juga. Jadi sebelum kesini kan udah keluar ya bahwa saya ditempati di sini. Saya nyari informasi di Google ataupun di YouTube, sempat kaget. Waduh, ini ke sekolah gimana? Kok naik perahu begini-begini? Bahkan hari pertama, saya masih ingat hari pertama saya naik perahu ke sekolah itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saking shocknya itu, di perahu baru pertama kali itu naik perahu. Karena memang sedikit hidrofobia juga waktu itu. Untuk materi kali ini, tiap pagi itu jam 6 ya, saya jemput guru-guru yang di sana di dermaga. Tuh. Dengan perjalanan dari rumah ke dermaga itu kan 45 menit gitu kan. Kalau nggak banjir itu, kalau banjir beda lagi. Ya jemput ke sana, terus lagi ke sekolah, nanti anterin lagi ke sana, ke dermaga lagi. Seperti itu setiap hari.
sekarang kita lagi ngejemput siswa dan guru-guru yang ngajarnya di luar SDN dan SMPN Cibitung. Jadi mereka berangkatnya dari dermaga Cikaso. Nah sekarang kita baru aja sampai dan kurang lebih ini perahunya yang kayak kayunya udah lapuk, terus juga beberapa kali tuh sering banjir. Jadi kalau misalnya kondisinya cuacanya itu habis hujan dan airnya deras, ini tuh sering kali jadi menggenang, ada genangan di sini, sehingga genangan itu tuh harus dibuang dulu menggunakan ember kalau pengen dipakai. Kalau nggak salah itu awal-awal di bulan minggu pertama di bulan Desember itu. Ya. Jadi hari Rabu itu kejadian itu. Jadi persisnya itu banjir itu datang pertama kali itu kalau di Cilomas ini ya. Saya dengar dari warga kan banyak yang berteriak dan lain-lain, itu air naik itu sekitar jam 11 malam. Tahu-taunya pas jam 3 itu kalau nggak salah, jam 3 subuh itu banjir malah semakin naik gitu kan, dan sampai ke rumah saya gitu kan. Bahkan pas siang-siangnya itu agak siangan itu, pas airnya sudah memuncak itu sampai ke loster lubang angin, jadi kaca itu rumah saya kerendam. Pada tanggal 4 Desember 2024, Sukabumi dilanda banjir besar. Air datang dengan cepat dan deras, menenggelamkan rumah-rumah, sawah, dan jalan-jalan yang menghubungkan antara kampung. Wilayah yang terdampak tak sedikit, dari Kecamatan Ciemas, Pelabuhan Ratu, Cidolok, Geger Bitung, Tegal Bulet, hingga Cibitung. Semuanya porak-poranda dilanda banjir. Banjir ini bukan banjir biasa. Cuaca ekstrim melanda selama beberapa hari non-stop. Hujan turun tanpa jeda, tanah tak sempat mengering, dan air sungai meluap melebihi batas. Masyarakat tidak sempat bersiap. Air datang di malam hari, lalu menyapu bersih semua yang dilaluinya. Tak hanya rumah-rumah warga, fasilitas pun ikut terdampak. Jalan akses, jembatan, dan yang paling vital adalah dermaga. Dermaga tempat guru dan siswa biasa menyeberang hilang terbawa arus. Perahu yang selama ini menjadi satu-satunya moda transportasi ikut hanyut. Tak ada yang bisa diselamatkan. Akibatnya, para guru tak bisa datang ke sekolah. Anak-anak pun tertahan di rumah dan aktivitas belajar terputus. Banjir bukan hanya menghanyutkan barang dan bangunan, tapi juga memutus akses menuju pendidikan. Sebelum ada banjir bandang kemarin itu kita dapat bantuan dari komunitas kepala sekolah sewilayah 6 Jambang Kulon, teman-teman saya gitu ya. Mereka berdonasi untuk membelikan perahu ke sekolah kami, untuk guru-guru di sini. Mungkin kan merasa kasihan mungkin ya, kita setiap hari kesulitan untuk transportasi ke sekolah. Jadi para kepala sekolah mengumpulkan dana pribadinya untuk membelikan perahu, dan akhirnya itu perahunya jadi bagus. Ada kejadian kemarin banjir bandang, perahu kami terbawa hanyut dengan dermaganya hilang. Itu padahal baru 1 bulan itu. Jadi perahu kami hanyut, hilang, nggak ada, dengan dermaganya itu juga hancur kan. Jadi si perahu itu hilang bersama dermaganya. Jadi akhirnya kami sekarang nggak ada lagi perahu. Jadi sekarang kita gunakan yang inventaris SDM, meskipun itu mungkin sudah tidak layak juga gitu, karena masih perahu itu bocor gitu ya. Kemungkinan kalau arus deras itu air yang masuk ke dalamnya itu lebih banyak lagi gitu, dan kita harus siap-siap untuk menguras perahu itu biar nggak terlalu banyak air ke dalam gitu. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan. Perkenalkan, nama saya Iin Darmawan, saya dari SMP 4 Cibitung. Umur saya 14 tahun. Berarti
Berarti mangkat jam sabaraha di dinya teh? Jam 6:30. Eta teh ngajemput babaturan heula apa ngiring kabeh langsung? Jemput heula. Jemput heula. Di mana jemputnya? Beda-beda tempat. Beda. Oh. Beda-beda. Sabaraha kali berhenti eta teh? 3. Berarti lamun barudak mah mayar teu kain? Mayar. Kumaha mayarna? 2.000 per hari. 2.000 per hari per jalan gitu nya. Heeh. Kita geng ke jeung balik deui meureun. Heeh. Sok diperkenalkan diri dulu. Ngaranna saha, umur sabaraha, kelas berapa? Aris Maulana, kelas 8, sekolah di SMP Cibitung. Nama Imelda Saskia, umur 15 tahun, kelas 8. Pertama kali naik perahu, sieun teh? Tak. Teu. Tak. Geus biasa naik perahu. Heeh. Sieun teh naik perahu. Biasa aja. Biasa aja. Nah gitu. Udah biasa. Udah biasa. Oke baik, kalau misalkan dalam bentuk CSR itu kalau dari sistematis dinas itu gimana Pak? Mereka memberikan izin juga sebelumnya sudah ada pengajuan apa gimana? Oke. Nah, itu bisa secara langsung ke sekolah dan membuat laporan tembusan kepada Dinas Pendidikan atau bisa melalui TJSL. TJSL itu adalah tim layanan CSR ya. Nanti dari tim TJSL itu disalurkan kepada unit-unit sekolah yang memang membutuhkan bantuannya gitu. Ada nggak sih biaya yang memang diperuntukkan khusus untuk pembelian akomodasi ya berarti kan? Kalau saat ini di BOS itu belum ada untuk itu. Dan di kami juga kalau misalkan memang ada pun kami dari CSR tadi. Jadi kalau untuk transportasi mungkin kami perencanaan jangka panjangnya seperti itu. Depan dulu, tadi kan ada 6 buah bidang datar kan ya. Coba bagian depannya kalian gambarkan dulu. Iya, boleh coba kalau di bawah kalau enggak. Naik. Jadi kamu sini bungkus. Nanti Bapak akan lihat yang terbaik dari kalian. Plastik dijadikan pot bunga coba konekkeun konekkeun